Gua kalau ngedenger pidatonya Deddy Mulyadi yang kayak ini nih, barusan, gua ketawa ngakak. Aduh, Kang Deddy, tobat Kang Deddy. Tobat. Halo warga pecinta KDM. Menurut saya Pak Firdaus ini adalah orang yang sangat-sangat halus sekali ya. Bayangkan baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana dia mengatakan bahwa kakeknya diduga keturunan daripada jin. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ini akan saya tampilkan datanya. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Berarti Allah. lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Kalau kakek gue nikah, itu dulu di kampung gue tuh cerita bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Gua kalau ngedenger pidatonya Deddy Mulyadi yang kayak ini nih, barusan, gua ketawa ngakak. Aduh, Kang Deddy, tobat Kang Deddy. Tobat. Barusan di wilayah kekuasaan Kang Deddy di Jawa Barat, di puncak tepatnya di Kecamatan Cisarua, terjadi pembongkaran liar besar-besaran yang dilakukan oleh Pemda di situ. Pemda Bogor. Lalu Pemda itu didukung oleh perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan perkebunan teh, padahal di situ hutan lindung dan hutan-hutan resapan air. 2 juta hektar yang dikuasai oleh mereka. Hektar ya, bukan 2 juta meter. 2 juta hektar. Data otentiknya ada saya. Dan saya udah berapa kali ngelaporin dan menggugat perusahaan itu. Ya, di Cisarua, di Tugu Utara. Lurahnya pun diduga bermain. Ya, jual beli lahan itu. 2 juta hektar loh Kang Deddy. Ini kalau seandainya besok Jakarta jebol, banjir dari puncak ke Jakarta. Ingat, saya udah ngasih peringatan loh. Ya, jangan sampai kejadian peristiwa kayak di Sumatera dan Aceh. Jangan banyak retorika Kang Deddy Mulyadi. Ente itu gubernur. Saya WA diblokir. Saya WA kagak dijawab. Ente tuh dulu waktu belum jadi gubernur, saya ikut dukung dengan pedagang puncak. Ribuan pedagang puncak dukung Kang Deddy. Tapi begitu gubernur jadi, pedagang puncak digusur. Sementara perusahaannya megang konsesi 2 juta hektar, itu dibiarkan aja. Bangun cor-coran, betonisasi dan lain-lain. Mana nyalinya Kang Deddy? Alah udahlah, nggak usah retorika. Omdo, gubernur Omdo. Saya tantang Kang Deddy kalau bernyali. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Saya tantang Kang Deddy ya. Saya Firdaus Oyobo, tantang Kang Deddy. Berani nggak mengembalikan lagi hak rakyat puncak tuh? Orang Sunda loh itu. Orang Sunda yang bela nih orang Bima loh, orang seberang. Masa Kang Deddy orang Sunda kagak bisa bela rakyatnya sendiri? Jangan sampai pencitraan lah. Ya, kasus-kasus besar dilayanin tapi rakyat kecil nggak dilayanin. Kasihan itu. Tolong kembalikan tanah mereka, Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi dengar nih. Ya, saya udah berapa kali bikin video tapi Kang Deddy kayak orang pura-pura tuli, pura-pura nggak denger. Tolong denger ya, jangan teriak-teriak aja di kampung sendiri, tetapi nggak bisa membela rakyatnya sendiri. Tolong denger Kang Deddy. Kang Deddy sebagai gubernur Jawa Barat, tolong denger saya. Yang bernyali gitu loh. Jangan nyalinya itu dipolitisir. Yang bernyali kalau membela rakyat itu jangan setengah-setengah. Bela juga yang bawah, kasihan. Sampai pada nggak makan. Memang bener. PTSBP, Gunung Mas, segala menyediakan rest area. Rest areanya nggak laku pedagangnya. Dan wisata sekarang, wisata puncak, sampai berimbas kepada pemilik-pemilik hotel. Hampir tutup pemilik hotel, pemilik villa. Kenapa? Nggak laku, banyak orang yang nggak puncak. Bagaimana nggak mau laku? Orang mau beol, mau kencing, susah. Mau kencing di kebun kalau lagi macet. Nah itu dampak negatifnya dari pembongkaran kemarin. Tolong kembalikan tanah-tanah rakyat. Saya jamin itu mustakor haknya rakyat Sunda. Rakyatnya orang-orangnya Kang Deddy yang saya perjuangkan. Makasih. Sebenarnya kalau saya perhatikan itu ya, Pak Firdaus ini kan pendukung daripada Pak Gibran ya. Garis keras pendukung daripada Gibran. Kalau saya perhatikan Pak Gibran dengan Pak KDM itu juga dekat kok. Bahkan yang mendukung pencalonan daripada Pak Gibran, Wapres Gibran itu Pak KDM salah satunya. Karena apa? Karena Pak KDM itu pendukung daripada Pak Prabowo ya. Sehingga kalau saya perhatikan itu ada semacam keanehan ya. Kenapa Pak Firdaus ini sering mengkritik Pak KDM gitu? Apakah karena supaya terkenal gitu ya, supaya disukai oleh masyarakat gitu, supaya dia dapat atensi gitu atau perhatian? Kalau saya perhatikan tuh Pak Firdaus ini sering mengkritik Pak KDM kalau saya perhatikan ya. Memancing-mancing gitu ya. Apa tujuannya? Apakah tujuannya supaya Pak Firdaus ini diundang ke Lembur Pakuan? Sepertinya ya, dugaan saya seperti itu ya. Dugaan saya, menurut keyakinan saya, Pak Firdaus ini cari perhatian gitu supaya diundang ke Lembur Pakuan supaya lebih terkenal gitu ya. Jadi ada semacam udang di balik batu. Apa itu? Mencari atensi supaya apa? Supaya masyarakat perhatiannya tertuju pada Mas Firdaus ini ya.
Sebenarnya Pak Mas Firdaus ini kan lawyer ya. Setahu saya lawyer itu nggak ngecapruk ya seperti Pak Firdaus ini ya. Jarang-jarang ya lawyer seperti ini. Ada juga ya, tapi jarang-jarang ya seperti Mas Farhad Abbas juga sebenarnya kadang-kadang ngecapruk juga ya. Biasanya lawyers itu biasanya seperti Hotman Paris ya, yang sangat bersahaja dan lain sebagainya. Ya, menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju dengan yang diucapkan oleh Pak Firdaus ini? Apakah Anda percaya bahwa Pak Firdaus ini pernah melihat jin? Sangat-sangat luar biasa. Kemudian ada beberapa video daripada Pak Firdaus ini yang mengkritisi Pak KDM. Sah saja kalau mengkritisi ya, tapi kalau saya perhatikan terlalu maksa gitu ya. Terlalu caper, terlalu cari perhatian supaya diundang sama di Lembur Pakuan gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini caper atau tidak? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam KDM RI 1.